Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bebi Rino Satianti dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Ibu sebagai mahasiswi PLP2 di SMA 9 Kota Bengkulu. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang fluida statis. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video yang akan Ibu berikan berikut ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu fluida statis. Di mana fluida statis ini memiliki peta konsep. Yang pertama yaitu membahas tekanan hidrostatis, kedua hukum Pascal, ketiga hukum Archimedes, keempat tegangan permukaan zat cair, kelima yaitu kapilaritas, dan yang terakhir yaitu viskositas. Dalam pembelajaran fluida statis ini tentunya memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya peserta didik mampu untuk menerapkan tekanan fluida dan hukum utama hidrostatis. Yang kedua yaitu peserta didik mampu untuk menerapkan hukum Pascal. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk menerapkan hukum Archimedes. Yang keempat, peserta didik mampu untuk menganalisis peristiwa meniskus dan gejala kapilaritas. Selanjutnya, peserta didik mampu untuk menganalisis viskositas dan hukum Stokes. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk melakukan percobaan hukum Archimedes. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan hukum pokok hidrostatis. Itu pelajaran fisika kelas 11 semester 1. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang fluida statis, di mana fluida itu sendiri memiliki arti zat yang dapat mengalir, terdiri dari gas dan zat cair. Jadi zat yang dapat mengalir itu bisa berupa gas dan juga bisa berupa zat cair. Statis itu sendiri artinya diam. Jadi, fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam. Maksud dalam keadaan diam seperti contoh air yang ada di dalam gelas. Air yang berada dalam gelas kan tentunya tidak bergerak. Jadi, itu yang dinamakan dengan fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu tekanan, kedua hukum Pascal, ketiga hukum Archimedes, keempat tegangan permukaan dan kapilaritas, dan yang terakhir yaitu tentang viskositas. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang tekanan. Tekanan itu sendiri merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang. Maka, secara matematis, tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat, F yaitu gaya tekan yang diberikan pada bidang dengan satuan Newton, dan A yaitu luas penampang yang ditekan dengan satuan meter kuadrat. Baiklah, kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk yang pertama yaitu sebuah balok dengan massa 15 kg dengan panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Kita coba mengerjakan. Baiklah, pada balok tersebut dia memberikan gaya tekan terhadap lantai yaitu berupa W atau gaya berat, di mana W sendiri dirumuskan dengan M dikalikan dengan G, yaitu massanya kita masukkan di 15 kg dan G kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya 15 kali 10 yaitu 150 Newton. Selanjutnya untuk luas alas balok yang kita gunakan ini berupa lantai dari balok itu sendiri yaitu yang mempunyai panjang 3 meter dan lebar 2,5. Jadi kita menggunakan alas balok yang di bagian bawah. Tentunya untuk mencarinya tinggal kita gunakan perkalian persegi panjang yaitu panjang kali lebar, di mana panjang balok sendiri yaitu 3 meter dan lebar 2,5. Jadi A sama dengan 3 dikali 2,5 hasilnya 7,5 meter kuadrat. Berbicara tentang konsep tekanan ini, ternyata konsep tekanan ini sering digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada hukum Pascal. Menurut hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya pada penampang pompa hidrolik seperti gambar di bawah ini. Di sini ada penampang yang kecil dan ada penampang yang besar. Menurut hukum Pascal,
bahwa tekanan pada penampang kecil dan tekanan pada penampang besar itu nilainya sama besar. Atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai di mana penerapan hukum Pascal ini selain pada pompa hidrolik juga diterapkan pada dongkrak rem, mesin pres hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil. Dalam pengaplikasian rumus sebelumnya kita bisa sama dengan contoh soal tentang hukum Pascal, di mana seorang anak hendak menaikkan batu bermasa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan mengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Kita ke penyelesaian, di mana pada beban yang diberikan pada luas penampang 2 yaitu memberikan gaya tekan, di mana gaya tekan ini yaitu berupa gaya berat yang dirumuskan dengan M dikalikan G dengan massa yaitu 1 ton atau sama dengan 1000 kilo dikalikan G yaitu kita gunakan 10, maka hasilnya 10.000 Newton. Selanjutnya kita mulai memasuki ke rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sudah diketahui yaitu jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil. Artinya A2 sama dengan 250 kali A1. Kita masukkan ke rumus. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 10.000 per 250 dikali A1. Dimana kita bisa sederhanakan bagian ruas kiri dan kanan A1-nya bisa kita hilangkan. Maka hasilnya yaitu F1 sama dengan 10.000 dibagi dengan 250. Hasilnya yaitu 40 Newton. Jadi gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat yaitu sebesar 40 Newton. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diberikan zat cair ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Maka secara matematis bisa dirumuskan sebagai pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho F dikali G dikalikan dengan H, di mana pH itu sendiri yaitu merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Kemudian Rho F atau Rho fluida yaitu merupakan massa jenis dari zat cair yang digunakan dengan satuan kilometer per meter kuadrat. Kemudian G itu sendiri yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan yang terakhir yaitu H, kedalaman zat cair yang dihitung dari permukaan zat cair dengan satuan meter. Kita beralih ke contoh soal. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kilo per meter kubik, percepatan gravitasi bumi atau G yaitu 10 meter per second kuadrat, dan tekanan udara luar yaitu 10⁵ Newton per meter. Tentukan A, tekanan hidrostatis yang dialami ikan, dan B yaitu tekanan total yang dialami ikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan yaitu kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu P sama dengan Rho F dikalikan G dikalikan H, di mana Rho V-nya itu sendiri massa jenis air yaitu 1000 kilo, G kita menggunakan 10 meter per second kuadrat, dan H yaitu kita menggunakan ketinggian atau kedalaman ikan yaitu sejauh 15 meter. Kemudian kita kalikan 1000 dikali 10 dikalikan 15, hasilnya 150.000 Pascal. Kemudian kita mencari tekanan total yang dialami ikan. Tentunya sedikit berbeda. Untuk mencari tekanan total yang dialami ikan, kita menggunakan rumus P total sama dengan Rho F dikali G ditambah dengan PO, di mana PO ini sendiri merupakan tekanan udara luar atau tekanan dari luar. Untuk nilai Rho F dikalikan G dan H, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 150.000 ditambah dengan PO yaitu sebesar 10⁵ Newton per meter. Kemudian P total yaitu 150.000 ditambahkan dengan 100.000 karena 10⁵
hasilnya yaitu 100.000. Kalau 10 pangkat 3 berarti 1000. Jadi P totalnya yaitu 250 Newton. Selanjutnya, beralih dari tekanan hidrostatis, kita memasuki materi tentang hukum pokok hidrostatis. Menyatakan semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama, yaitu memiliki tekanan yang sama. Maka secara matematis dapat dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2, di mana P itu sendiri Rho 1 dikalikan G dikalikan dengan H1, dan P2 yaitu Rho 2 dikalikan G dikalikan H2, yaitu di bagian pipa penampang sebelah kiri yaitu di bagian P1, dan pipa di sebelah kanan yaitu di bagian P2. Jika masih bingung dengan rumus ini digunakan seperti apa, kita akan membahas tentang contoh soal mengenai hukum pokok hidrostatis. Contoh soal: sebuah pipa U diisi dengan dua cairan berbeda yaitu air raksa dan minyak, seperti gambar di samping. Jika ketinggian minyak dinyatakan dengan H2 bernilai 27,2 cm dan massa jenis minyak sebesar 0,8 gram per cm pangkat 3. Berapa tinggi air raksa jika massa jenis air raksa sebesar 13,6 gram per cm pangkat 3? Kita langsung masuk ke penyelesaian, di mana rumus yang kita gunakan yaitu P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2. P1 yaitu Rho 1 dikali G dikalikan H1, dan P2 yaitu Rho 2 dikalikan G dikalikan dengan H2. Untuk menyederhanakan, bagian ruas kiri dan kanan G bisa sama-sama kita hilangkan. Kemudian kita bisa memasukkan nilai Rho 1 H1 Rho 2 dengan H2. Di mana nilai Rho 1 itu tadi yaitu 13,6 dan H1 itu yang ditanyakan sama dengan 0,8 yaitu nilai massa jenis minyak, dan ketinggian dari minyak itu H2 bernilai 27,2. Kemudian untuk mencari hasil H1 yaitu 0,8 dikalikan dengan 27,2, 13,6 pindah ruas ke kanan dibagikan dengan 13,6, maka hasil H1 didapatkan dengan cara kita bisa membagi dulu 27,2 dibagikan 13,6, itu hasilnya 2, maka H1 adalah 0,8 dikali 2 sama dengan 1,6 cm. Cukup mudah bukan dalam mengerjakan soal-soal tentang fluida statis di bagian pertama. Tentunya kita akan membahas lagi materi lanjutan dari fluida statis di pertemuan selanjutnya. Baiklah, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu di bagian 2 kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.